Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan oligosakarida dengan penjelasan glikosidik dan gula invert. Pertama, perkenalkan, saya Muhammad Fyaronal dengan NIM 20000333109. Perkenalkan, nama saya Maura Syamsahawa dengan NIM 20000333072. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena kameranya error. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiafadila dengan NIM 20000330085. Perkenalkan, nama saya Sherly Diva Ardiana dengan NIM 20000331111. Saya Ciasa Nabila Sukmana dengan NIM 200033112. Saya Usatun Hasanah dengan NIM 20150333037. Baiklah, pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Ciasa Nabila Sukmana. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi seluruh manusia yang memiliki peranan penting bagi tubuh, salah satunya membantu metabolisme lemak dan protein. Pada umumnya, karbohidrat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Oligosakarida merupakan jenis karbohidrat yang memiliki polimer dengan derajat polimerisasi 2⁻⁻10 dan biasanya bersifat larut dalam air. Oligosakarida yang terdiri dari 2 molekul disebut disakarida. Contohnya sukrosa, terdiri dari glukosa dan fruktosa. Laktosa terdiri dari molekul glukosa dan galaktosa, dan maltosa. Kemudian pemaparan materi berikutnya akan dibawakan oleh saya pribadi. Glikosidik. Glikosidik merupakan ikatan antara 2 molekul monosakarida. Ikatan ini terbentuk antara gugus hidroksil dan atom C nomor 1, yang juga disebut karbon anomerik dengan gugus hidroksil dan atom C nomor 1 pada molekul gula yang lain. Ikatan glikosidik biasanya terjadi antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 atau dengan melepaskan 1 mol air. Ikatan-ikatan glikosidik jarang terjadi antara karbon anomerik dengan karbon yang ganjil 1,3, 1,5, 1,7. Tetapi biasanya dengan ikatan karbon genap 2,4 atau 6. Kemudian pemaparan materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Maura Syamsahawa. Sifat produksi dan suatu molekul gula ditentukan oleh ada atau tidaknya gugus hidroksil bebas yang reaktif. Gugus hidroksil yang reaktif pada glukosa biasanya terletak pada karbon nomor 1 atau biasa disebut dengan anomerik. Sedangkan pada fruktosa, hidroksil reaktifnya terletak pada karbon nomor 2. Dapat dilihat, terdapat 2 struktur gula yaitu laktosa dan sukrosa, di mana sukrosa tidak memiliki gugus hidroksil bebas yang reaktif karena keduanya sudah saling terikat, sedangkan laktosa mempunyai gugus hidroksil bebas yang reaktif pada atom C nomor 1 pada gugus glukosanya. Karena itu, laktosa bersifat produksi sedangkan sukrosa bersifat non-produksi. Kemudian pemaparan materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Sherly Diva Ardiana. Berikut merupakan grafik campuran sukrosa dan gula invert dalam berbagai suhu. Pada pembuatan sirup, gula pasir atau sukrosa dilarutkan dalam air dan dipanaskan. Sebagian sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa yang disebut gula invert. Inversi sukrosa terjadi dalam suasana asam. Gula invert juga tidak dapat berbentuk kristal karena kelarutan fruktosa dan glukosa sangat besar. Pemaparan materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Uswatun Hasanah. Baik,
Sukrosa adalah oligosakarida yang terdapat pada tebu, bit, siwalan, dan kelapa kopior. Pada pembuatan sirup, gula pasir atau sukrosa dilarutkan dalam air dan dipanaskan. Sebagian sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa yang disebut gula invert. Inversi sukrosa terjadi pada suasana asam. Gula invert ini tidak berbentuk kristal karena kelarutan glukosa dan fruktosa yang sangat besar. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi persentase gula invert yang dapat dibentuk. Berikut merupakan grafik derajat kemanisan relatif berbagai heksosa, gula invert, dan beberapa bahan pemanis buatan lainnya dibanding sukrosa. Terlihat bahwa dulsin dan fruktosa memiliki derajat kemanisan relatif yang lebih tinggi daripada sukrosa. Kemudian gliserol, glukosa, galaktosa, manitol, glisin, dan laktosa memiliki derajat kemanisan relatif yang lebih rendah daripada sukrosa. Kemudian pemaparan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Saudari Anissa Tia Fadilah. Baik, terima kasih. Dulsin adalah pemanis buatan dengan daya manis 250 kali dari daya manis sukrosa. Hasil percobaan pada hewan menunjukkan bahwa dulsin dapat menyebabkan kanker. Manitol adalah jenis alkohol gula yang digunakan sebagai pemanis dan obat-obatan. Sebagai pemanis digunakan dalam makanan bagi penderita diabetes karena kurang terserap oleh usus. Sebagai obat, digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata seperti pada glaukoma. Oligosakarida dapat diperoleh dari hidrolisis polisakarida dengan bantuan penambahan air, penambahan enzim amilase atau transglukosidase, penambahan asam perebusan pati dengan asam menyebabkan pati berubah menjadi dekstrin, substansi yang menyerupai permen karet, dan campuran menjadi encer. Dan proses ini terus berlanjut sampai terjadi perubahan dekstrin menjadi dekrosa atau glukosa. Kemudian pemanasan dan gabungan keempatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.